Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pagi ya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada pertemuan ke-9 ini, topiknya adalah rotifer. Khususnya kita berbicara terkait dengan budidaya rotifer ya, baik itu faktor-faktor yang mempengaruhinya, macam budidayanya, sistem budidayanya, pakannya, dan juga panennya ya. Itulah yang jadi topik diskusi kita pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya saya serahkan ke kelompok berapa? Kelompok 5, Pak. Kelompok Dan 5. kelompok Oke, 2. sebelum kelompok 5 ya semuanya kamera on ya. Kenapa harus di ini? Ya. Oke, sembari nunggu kameranya pada on, silakan kelompok 5. Ya, baik Pak. Terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 TP2BA pada kesempatan ini akan mempresentasikan lanjutan yang kemarin mengenai rotifera. Nah, mungkin untuk bisa di-share screen. Oke, jadi pada kesempatan ini, di sini pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai teknik budidaya rotifera, peningkatan kualitas nutrisi rotifera, dan penanganan pasca panennya. Di sini kami dari anggota kelompok 5, maksudnya di sini ada Anissa Zulfani, C1419007, ada Lain Asfika, C1419025, saya sendiri Adila Dizam, C1419067, dan Nafa Nabil, C1419070. Ya, nantinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, akan dibahas mengenai teknik budidaya rotifera, peningkatan kualitas nutrisinya, serta penanganan pasca panennya. Selanjutnya, sebelumnya di sini juga review kembali tentang kemarin bahwa rotifera merupakan zooplankton yang sering digunakan sebagai pakan awal larva ikan laut, udang, dan kepiting. Karena memiliki ukuran yang kecil, mudah dicerna oleh larva karena memiliki enzim yang mudah dicerna juga. Nah, di sini akan pertama-tama akan dibahas mengenai teknik budidayanya. Pertama ada berdasarkan tempat, ada indoor dan outdoor. Kemudian teknik budidaya berdasarkan skalanya, dimulai dari stock culture, starter, intermediate culture, dan mass culture. Setelah itu ada berdasarkan cara panennya, ada teknik budidaya batch culture, semi-continuous culture, dan continuous culture. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu kan berdasarkan tempat ada kultur pada indoor dan outdoor. Nah, untuk budidaya rotifer pada indoor yaitu dilakukan di dalam ruangan dan ruangan tertutup, yang dimana kultur indoor ini memiliki kelebihan yaitu reliable atau dapat diandalkan dan konsisten, kemudian pada tebannya juga tinggi sehingga menghasilkan hasil panen yang tinggi. Kemudian indoor juga memiliki kelebihan tidak terpengaruh oleh cuaca. Namun kultur secara indoor memiliki kekurangan yaitu
membutuhkan biaya yang cukup banyak sehingga mahal dan membutuhkan perawatan yang intensif. Selanjutnya ada kultur secara outdoor, di mana kultur ini dilakukan di luar ruangan dan memiliki kelebihan yaitu murah, sederhana, tidak memerlukan teknisi yang terampil. Akan tetapi kultur secara outdoor ini memiliki kurangan yaitu hanya dapat dilakukan ketika cuaca mendukung untuk pertumbuhan plankton. Kemudian sistem outdoor ini juga kurang konsisten atau unreliable dan memiliki kepadatan yang rendah. Selanjutnya ada stok kultur, di mana kultur masa rotifer dengan alga, hias, dan pakan buatan itu biasanya dapat menyebabkan beberapa resiko kematian yang secara mendadak, di mana kematian tersebut itu disebabkan oleh beberapa hal seperti kegagalan teknis, kemudian ada pengaruh dari manusia sendiri yang menjalankan kultur, kemudian ada kontaminasi dari patogen, dan yang terakhir terdapat feeder yang menyebabkan kematian massal tersebut. Nah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan resiko kontaminasi dengan bakteri dan Ciliates, yaitu di mana kita dapat melakukan kultur dengan disimpan dalam botol tertutup dan kultur dimasukkan dalam ruangan yang terisolasi. Nah, selanjutnya untuk sistem produksi dari stok kultur sendiri ini, yang pertama inokulum didisinfeksi dengan antibiotik terlebih dahulu. Setelah itu rotifer mati dan tersisa telur, di mana telur ini akan dipisahkan dengan saringan yang berukuran 50 mikron. Dan telur yang telah dipisahkan ini diinkubasi hingga menetas. Selanjutnya, telur yang menetas disimpan pada suhu 28 Celcius. Kemudian, botol yang sebelumnya digunakan itu diautoklav untuk disterilkan. Lalu, media yang digunakan untuk kultur berkisar 25 ppt dengan penambahan aerasi. Selanjutnya, media kultur didesinfeksi dengan 5 mg per liter NaOCl selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam ini, NaOCl dinetralisis dengan natrium tiosulfat. Kemudian, airnya disaring dengan filter ukuran 0,45 mikron. Selanjutnya, dilakukan inokulasi tabung pada kepadatan 2 individu per mililiter. Kemudian, pakan yang digunakan yaitu chlorella atau alga. Kemudian, alga disentrifugasi dan dipekatkan pada 1 sampai 2,108 sel per mililiter. Selanjutnya, konsentrat alga disimpan pada suhu 4 Celcius selama 7 hari. Nah, konsentrat alga ini kemudian dihomogenkan setiap hari dan setiap tabung kultur diberi 200 mikron liter. Nah, setelah 1 minggu, kepadatan rotifer akan meningkat menjadi 200 individu per mililiter. Kemudian ada teknik kultur skala starter. Tekniknya yaitu yang pertama, kultur dilakukan pada Erlenmeyer 500 ml dan ditempatkan 2 cm dari lampu berukuran 5000 lux. Kemudian suhu yang digunakan untuk kultur yaitu kurang dari 30 derajat Celcius dan rotifer ditebar dengan kepadatan 50 individu per mililiter. Kemudian rotifernya diberi pakan chlorella. Selanjutnya ada kultur skala intermediate. Teknik kultur skala intermediate atau skala menengah ini yaitu dengan 5 bak kultur diisi dengan air sebanyak 60 liter.
Kemudian kepadatan inokulum awal yang digunakan yaitu 10 individu per mililiter. Nah, teknik kultur ini dapat menggunakan pakan berupa N-oculata yang diberikan setiap hari dengan kepadatan 15 sampai 20 juta sel per mililiter. Selanjutnya, suhu yang digunakan pada teknik kultur ini yaitu berkisar antara 29 sampai 30 Celcius untuk mendapatkan hasil kultur yang optimal. Dan salinitas yang digunakan berkisar antara 31 sampai 34 ppt atau 4000. Kemudian selanjutnya ada mass kultur. Di mana prinsip mass kultur ini itu atau kultur skala massal yaitu mencapai kepadatan yang sangat tinggi, kemudian stabilitas kultur besar, dan rotifer yang diproduksi secara massal ini dapat diawetkan pada suhu rendah. Nah, berikut merupakan contoh mass kultur dengan sistem resirkulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada teknik budidaya berdasarkan cara panennya. Pertama ada batch culture. Prinsip utamanya adalah memelihara atau membudidayakan rotifer pada volume dan kepadatan tertentu, kemudian dilakukan pemanenan pada saat mencapai kepadatan yang diinginkan. Selanjutnya, dan di sini diambil dari penelitian Muller 2017. Di sini ada menggunakan 4 buah wadah pemeliharaan. Jadi rotifer awalnya diinokulasi sebanyak 500 individu per milinya pada masing-masing pemeliharaan. Nah, nantinya rotifer ketika mencapai kepadatan tertentu akan dipanen. Dan seluruh rotifer itu akan dipanen sekaligus hingga habis gitu, dan menyisakan 500 individu per mililiter untuk digunakan kembali sebagai inokulan inokulan pada kultur berikutnya. Selanjutnya ada semi-continuous culture. Nah, teknik ini itu dilakukan pada setiap wadah pemeliharaan yang dapat dipanennya itu secara bersama-sama, seiring dengan peningkatan kepadatan rotifer dan diikuti dengan penggantian volume dan pemeliharaan sesuai dengan volume yang dipanen. Di sini juga diambil dari penelitian yang sama sebelumnya dari Muller 2017. Di sini digunakan volume yang sama, kepadatan yang sama, itu ada sebanyak 2.000 individu per mililiter yang diinokulasi pada masing-masing wadah pemeliharaan. Rotifer kemudian dipanen ketika mencapai kepadatan yang diinginkan. Nah, di sini yang membedakan kepadatan rotifer itu dipertahankan. Kepadatan rotifer dan volume pemeliharaan awal itu dipertahankan. Nah, kemudian diupayakan untuk mengganti volume yang dipanen dengan media yang baru. Selanjutnya ada continuous culture. Di sini juga mirip dengan teknik semi-continuous culture, namun dilakukan dalam sistem tertutup dan memanfaatkan kembali media kultur hasil pemanenan secara otomatis. Nah, biasanya itu digunakan dilengkapi oleh beberapa peralatan seperti biofilter, protein skimmer, ataupun yang lainnya. Dan dengan teknik ini juga akan diproduksi kepadatan yang tinggi gitu. Teknik ini itu bisa memproduksi 2,1 miliar rotifer per harinya hanya dengan menggunakan 1 meter kubik tank pemeliharaan. Dengan kepadatan rotifer awalnya itu 3.000 hingga 6.000 individu per mililiternya. Nah, selanjutnya di sini ada tekniknya tadi. Jadi dia menggunakan teknik ini itu menggunakan sistem resirkulasi yang tadinya ada biofilter, kemudian protein skimmer ataupun UV. Di sini juga diinokulasi dengan kepadatan awal 2.000 individu per mililiter. Pemanenan juga dilakukan secara periodik dengan mempertahankan kondisi kepadatan rotifer
dan volume awal pemeliharaannya. Kuantitas media pemeliharaan yang dipanen diresirkulasikan secara otomatis. Selanjutnya, di sini ada mungkin kelebihan dan kekurangan dari masing-masing batch culture dan continuous culture. Batch culture ini penggunaannya lebih sederhana dan lebih murah, namun lebih rentan dengan kontaminasi baik dari protozoa, alga, ataupun lainnya. Sedangkan di continuous culture ini memang biayanya yang dikeluarkan lebih mahal, teknisnya lebih rumit, dan sulit dioperasikan di sebagian besar tempat penetesan komersial, namun rendah kontaminasi dan ini mendukung juga untuk intensifikasi hasil panen. Jadi hasil produksi, skala produksi yang dihasilkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan batch culture. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, rotifer dapat ditingkatkan kualitas nutrisinya dengan cara diberi pakan alami berbagai jenis mikroalga, kemudian dilakukan pengkayaan dengan protein salko atau telur ikan tuna, dan diperkaya dengan asam amino. Selanjutnya. Yang pertama, rotifer yang diberi pakan alami berbagai jenis mikroalga. Menurut penelitian dari Wijaja 2004, di sini dapat dilihat berdasarkan bentuk kurva pertumbuhan rotifer, dapat dilihat bahwa pola pertumbuhan rotifer diawali fase lag. Pada fase ini, kenaikan kepadatan rotifer tidak terlalu tinggi dan berlangsung selama 2 hari. Untuk semua perlakuan pakan, lambatnya pertumbuhan populasi pada fase ini diduga karena adanya adaptasi terhadap lingkungan media kultur baru. Selanjutnya, populasi mengalami fase eksponensial, yaitu fase meningkatnya kepadatan populasi cukup besar. Peningkatan populasi rotifer yang sangat pesat pada fase ini dapat disebabkan karena pakan alami berupa mikroalga sudah dimanfaatkan secara optimum. Setelah mencapai kenaikan populasi yang cukup tinggi, fase selanjutnya adalah fase penurunan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan rotifer tertinggi pada perlakuan dengan media pakan mikroalga jenis Nanochloropsis sp. Dengan demikian, perlakuan Nanochloropsis sp merupakan pakan alami yang terbaik untuk pertumbuhan rotifer jenis Branchionus sp dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Selanjutnya ada penelitian menurut Sutarmat dan Ismi yang menunjukkan bahwa kandungan asam lemak dalam rotifer yang telah dilakukan pengayaan oleh Nanochloropsis oculata dengan waktu yang berbeda menunjukkan bahwa kandungan asam lemak rotifer yang diberi pengayaan Nanochloropsis oculata dengan waktu yang berbeda, yaitu untuk pengayaan selama 2 jam berbeda nyata. Di sini dapat dilihat bahwa pengkayaan rotifer dengan Nanochloropsis oculata menyebabkan rotifer memiliki kandungan DHA yang cukup tinggi. Selanjutnya. Kemudian ini merupakan rotifer yang diperkaya dengan asam amino jenis glutamin dan taurin. Hasil pengamatan jumlah rotifer yang dikonsumsi larva 1 jam setelah pemberian
Hasil pengamatan jumlah rotifer yang dikonsumsi larva 1 jam setelah pemberian pakan menunjukkan adanya peningkatan jumlah rotifer dalam saluran pencernaan setiap harinya. Akan tetapi, mulai hari ke-6 dan 7, jumlah rotifer yang termakan pada perlakuan B, C, dan D. Perlakuan B itu penambahan 0,5 glutamin, yang C itu 0,5 taurin, dan yang D itu 0,5 gram glutamin dan ditambah 0,5 taurin lebih banyak dibandingkan perlakuan A, yaitu perlakuan kontrol. Jumlah rata-rata rotifer yang dikonsumsi larva pada perlakuan D, C, dan B lebih banyak dibanding perlakuan A. Hal ini diduga berhubungan dengan penambahan taurin dan glutamin ke dalam media pengaya dapat meningkatkan nafsu makan larva. Penyerapan asam amino yang tinggi pada larva akan menghasilkan ketersediaan nutrien untuk sintesa protein dan produksi energi pada perlakuan B, C, dan D lebih banyak dibanding perlakuan A. Selanjutnya. Tahun 2000. Yang pertama itu perlakuan rotifer yang diberikan pada larva yang sebelumnya telah diperkaya dengan protein sel. Yang B itu rotifer yang diberi pada larva yang sebelumnya telah diperkaya dengan telur ikan tuna. Yang C, rotifer yang diberi pada larva tanpa pengayaan terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa kandungan DHA-nya sangat berbeda. Yang rotifer telah diperkaya dengan protein selko itu memiliki kandungan DHA 11,49%. Selanjutnya. Untuk teknik panen rotifera akan dijelaskan oleh rekan saya, Deva Nabil. Oke, baik. Selanjutnya itu ada teknik panen rotifera. Yang pertama itu ada sifon permukaan lalu disaring. Jadi menurut penelitian, jadi dalam budidaya rotifera itu konsentrasi tertingginya di dalam bak budidayanya itu terdapat pada ketinggian dari permukaan air itu 0 sampai 10 cm. Jadi teknik panen di sifon permukaan ini banyak dilakukan karena dianggap mendapatkan hasil yang maksimal. Alat panennya itu bisa dilihat pada gambar di samping. Itu seperti ada pompanya yang buat ngepumpnya, terus ada alat pemanjangnya. Jadi pas di sifon permukaannya akan keluar airnya melalui ujung bawahnya, lalu disaring. Nah, yang kedua ada menggunakan pompa lalu disaring. Nah, pompa itu menggunakan pompa celup akuarium. Ini disaringnya berdasarkan keingintahuan dari penelitinya. Jadi disaring itu seperti gambar yang paling di bawah, itu dalam kedalaman 15 sampai 20 cm dalam bak budidaya. Ternyata setelah disaring terjadi banyak pengadukan di dalam kolam budidaya rotifer, sehingga dalam teknik menggunakan pompa ini cukup bisa dibilang kurang maksimal hasilnya. Lalu yang ketiga ada menyaring langsung menggunakan saringan. Seperti tadi permukaan pada kolam budidaya itu di permukaannya itu kan konsentrasi rotifer itu kan tinggi. Nah, dicoba untuk disaring menggunakan saringan dengan saringan 20 sampai 40 mikron. Setelah disaring ternyata hasilnya itu tidak maksimal karena
setelah disaring itu banyak terjadi pengadukan dalam kolam budidaya yang nantinya setelah panen pertama pada panen keduanya itu terjadi pengurangan hasil panen. Jadi teknik yang paling baik dan biasa digunakan itu menggunakan teknik sifon lalu disaring. Next. Nah, cara manen rotifera itu biasa dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama itu ada memanen 50% dari total kolam budidaya. Jadi kalau untuk rotifera itu kita bisa manen setengahnya atau manen seperti 100% dari dalam kolam budidaya itu berarti sepenuhnya. Jadi kalau manen 50% itu misalnya kita pakai teknik sifon, berarti dari jumlah total kolam budidaya itu kita ambil 50%, lalu kita saring. Setelah itu akan ditambahkan oleh air lagi yang biasanya mengandung klorela untuk pakannya. Nah, untuk yang memanen 100% dari total kolam budidaya, biasanya sebelumnya itu sudah diambil misalnya sekian 50 mili untuk inokulan selanjutnya. Lalu setelah dipanen 100%, kolam itu desinfektan kembali, dibersihkan agar terhindar dari kontaminasi atau dari predasi yang biasanya akan memakan rotifera sehingga panennya akan berkurang atau tidak maksimal. Next. Nah, penanganan pasca panen. Setelah panen 50% dari kolam budidaya, biasanya kolam itu ditambahkan kembali dengan klorela sehingga airnya penuh hingga 100%. Nah, dalam penambahan klorela ini bisa dibilang harus berhati-hati karena biasanya di dalam kolam kita pelihara klorela itu takutnya ada copepoda sebagai predasi dari rotifera. Jadi ketika ingin memberikan klorela ke dalam bak dari budidaya rotifer, biasanya itu dilakukan penyaringan dengan saringan dengan saringan 100 mikron gitu. Jadi copepodanya itu nggak masuk ke dalam kolam budidaya. Oke, next. Nah, di sini ada videonya ya. Provides instructions for how to. This video provides instructions for how to mass culture rotifers in the genus Brachionis. Rotifers have been a key live food in aquaculture for the past 60 years. Rotifers are small, fast-growing, and natural prey for many larval predators. By manipulating their diet, rotifers can be made nutritious for larval fish. Rotifers are ideal for mass cultures because they have a broad diet and are tolerant of high-density culture. The mouth size of fish larvae determines the size of prey they can ingest. Most rotifers are an ideal size for most fish larvae, and they're easily captured because they're slow swimmers. Brachionis rotifers come in a variety of sizes, from a large Brachionis plicatillus, about 300 micrometers, to a small Brachionis rotundiformis, about 140 micrometers. Rotifers are nutritious because their composition is determined by the food that they eat, like the green alga Tetraselmis susica, or the red-colored alga Hematococcus pluvialis. A key advantage of rotifers in aquaculture is that they produce dormant cysts. Cysts can remain dormant for decades when they're maintained dry and at low temperature. Each cyst hatches into a female who begins rapid asexual reproduction. Rotifer cysts are ideal for inoculating mass cultures. They are contaminant-free, they're genetically uniform,
and they allow you to manage rotifer body size and to optimize rotifer growth for your hatchery. A simple and reliable way to mass culture rotifers is to grow them in plastic bags. This example is for lab scale 5 to 12 liter plastic bags. We use a PVC frame with an air manifold that holds 10 12-liter plastic bags. Plastic bags are slipped through the pipe on the frame and then folded back against the PVC. Bags are then secured with 4 rubber bands to make sure the bags don't slip from the frame. A funnel is used to fill the bags with 10 liters of seawater, taking care to straighten out the bag as the water enters. A sterile glass aeration tube is placed in the bag gently, attached to an air line, and the aeration initiated. Airnya diaerasi supaya tingkat oksigen dalam Nutrients are added to the bag, and it is inoculated with algae like Tetraselmis, and it is grown for 3 or 4 days. Once the bags turn green, they are inoculated with rotifers using Quick Start rotifer cyst. airnya menjadi hijau. Rotifer cysts hatch in 24 hours, and the hatchlings begin rapid asexual reproduction. Within 2 or 3 days, the rotifers will clear all the algae and will need supplemental feeding. We use Amplifeed Replete, which is the best dry rotifer food on the market. In commercial hatcheries like at Sustainable Aquatics, rotifers and algae are grown in 125-liter bags. Biasa tujuannya bukan Similar untuk procedures are pemakan followed as at pribadi, lab scale, just upscaled 10 times. Growing rotifers in multiple 125-liter bags provides reliability and redundancy to rotifer mass cultures. It is good practice to check the health of the rotifer mass cultures daily. Indicators of healthy rotifer mass cultures include rapid population growth, high population density, fast swimming rotifers, abundant females with multiple eggs, and no foot flipping. A high proportion of females carrying multiple asexual eggs indicates a healthy, growing population. Rotifer swimming speed is another indicator of mass culture health. Fast swimming rotifers indicate healthy populations. Slow swimming rotifers indicate rotifers that are subject to stress. The third indicator of mass culture health is foot flipping behavior. A high proportion of foot-flipping rotifers signifies that rotifers are experiencing some kind of stress. Oke, jadi tadi ada video dari budidaya rotifer menggunakan plastik ya, karena itu mungkin cara yang cukup sederhana jika untuk kebutuhan pribadi. Jadi tadi plastiknya itu diisi oleh air laut, lalu setelah diisi air laut, plastiknya itu diberi aerasi dan inokulan. Inokulan itu tadi berupa siste ya, telur dari rotifer. Tujuannya dari pemberian aerasi itu supaya kadar oksigen terlarut di dalam media budidaya itu tetap tinggi, karena rotifer ini tetap butuh kadar oksigen terlarut yang cukup tinggi. Lalu tadi kan diberikan lampu ya, lampu itu untuk chlorella, untuk menumbuhkan chlorella sebagai pakan nanti untuk rotifer. Lampunya itu disinari biasanya tadi 3 hari selama 24 jam sehingga airnya itu menjadi kehijauan. Setelah air kehijauan, nanti rotifernya di situ akan terus tumbuh, dari yang sisa itu akan menetas dan akhirnya bisa dipanen pada hari ke-5.
Nah, untuk yang tadi yang plastiknya sampai besar-besar itu biasanya dia budidaya rotifer untuk komersil. Kenapa banyak begitu? Karena nanti setelah dipanen mungkin rotifernya itu diperjualbelikan. Oke, next. Nah, ini bukti kerjasama dari kelompok kami untuk mengerjakan PPT dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini ada daftar pustaka yang kita gunakan sebagai acuan dalam pembuatan PPT kali ini. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Dila. Oke. Ya, baik. Mungkin tadi juga menambahkan tentang yang ada di video mengenai budidaya rotifera, spesiesnya dari Branchionus. Memang yang masih banyak dibudidayakan itu dari spesies Branchionus yang baru bisa dibudidayakan. Kemudian tadi juga kita melihat bahwa pakan dari rotifer ini kan dari berbagai jenis mikroalga gitu. Dan tadi juga dijelaskan mengenai indikator kesehatan gitu. Kita bisa melihat faktor kesehatan rotifera kita yang dikultur dengan melihatnya dari beberapa faktor. Tadi kan bisa dilihat dari kemampuan induk betinanya dalam memproduksi telur. Kemudian juga tadi kakinya nggak kebalik, not flipping gitu. Nah, setelah itu juga pergerakannya atau kegiatan berenangnya juga aktif dan cepat. Tadi kalau misalkan yang lemah, berarti dia mengindikasikan kalau rotifernya itu lagi stres. Kemudian juga yang baik itu, yang sehat itu, di mana dia menunjukkan pertumbuhan yang cepat gitu, dan tadi juga kepadatannya yang tinggi. Gitu. Dan tadi, nah ya mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Sebelumnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin lagi karena waktunya belum selesai. Masih ada waktu. Oke, mungkin karena belum ada, Masuk sesi tanya jawab aja. ya karena nggak ada yang mau nambahin juga, langsung ke sesi diskusi aja. Mungkin bisa ituin stop presentation time. Baik, pertama akan dibuka termin 1. Oke. Ternyata dari pengulas di sini meminta untuk pengulas terlebih dahulu, nah nanti akan dan akan dipimpin jalannya diskusi oleh sisi pengulas. Tanya jawab dulu, diskusi dulu. Tanya jawab dulu aja, Pak. Ya. Oke, baik. Ya, jadi termin pertama untuk 3 penanya, silakan raise hand. Nanti pengulas kalian mengulas jalannya diskusi ya. Itu ada 3 penanya. Oke. Indah boleh menyampaikan pertanyaannya?
Baik, terima kasih kepada Adila. Perkenalkan, nama saya Indah Daunesya Firahak dengan NIM C141900023. Izin bertanya. Tadi kan dijelasin bahwa mass culture itu dapat mencapai kepadatan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, berapa sih kisaran volume yang dapat dihasilkan dari mass culture? Begitu. Terima kasih. Baik, Indah. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas atau putus-putus? Terdengar, Dil. Oke, terima kasih Indah. Tadi pertanyaannya mengenai kepadatan ya. Oke, terima kasih Indah. Mungkin selanjutnya ada Utami. Boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Utami Widianingrum NIM C141900094. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Nah, tadi kan telah disebutkan dan dijelaskan beberapa teknik budidaya berdasarkan sistem panennya. Ada batch culture, semi-continuous culture, dan continuous culture. Nah, itu dari ketiga teknik tersebut, untuk budidaya Rotifera itu, teknik apakah yang sering digunakan? Terima kasih. Saya ambil alih ya, sepertinya Adila terkendala jaringan. Silahkan Dinada untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, terima kasih Anissa. Dinada Brianti, NIM C114, izin bertanya. Untuk asam lemak esensial rotifer sangat ditentukan oleh apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dulu sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinada. Tadi pertanyaannya itu asam lemak esensial rotifer ditentukan oleh apa? Jadi kandungan asam lemak esensial rotifer sangat ditentukan oleh kandungan asam lemak makanannya yang digunakan, dan salah satu makanan yang baik untuk rotifer itu sudah dijelaskan tadi dari jenis mikroalga yaitu Nanochloropsis oculata. Tetapi nutrisi rotifer itu sendiri juga sangat ditentukan oleh jumlah makanan yang terkandung di dalam tubuh dan kualitas dari plankton yang diberikan serta lingkungannya. Jika rotifer dalam keadaan lapar atau tidak cukup makan, maka rotifer akan mempunyai kandungan nutrisi yang kurang dibandingkan rotifer yang cukup. Seperti itu. Bagaimana, Dinada? Sudah terjawab? Sudah, Anissa. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Utami dan Indah. Adakah teman-teman yang ingin menjawab kelompok 5? Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Indah. Tadi pertanyaannya berapa kisaran volume yang dapat dihasilkan dari mass culture ya. Nah, berdasarkan namanya sendiri pun mass culture diproduksi dalam skala massal ya. Berarti dalam skala yang besar, sehingga mass culture ini itu dapat digunakan untuk memproduksi hingga
1 sampai 100 ton seperti itu. Seperti itu, Indah. Bagaimana? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih, Indah. Untuk pertanyaan terakhir dari Utami, teman-teman kelompok 5, ada yang ingin menjawab? Izin coba menjawab, sebelumnya izin off cam karena koneksinya sedang tidak stabil. Tadi yang ditanya itu tentang ini ya, perbedaannya. Nah, kalau misalkan perbedaan antara yang batch culture dengan yang continuous culture. Jadi sebenarnya yang membedakan itu dari kuantitas inokulannya dan kuantitas pemanenannya. Kuantitas inokulan di batch culture itu lebih dikit dibandingkan continuous, tapi kuantitas pemanenannya itu lebih besar proporsinya saat di batch culture. Tadi kan kalau batch culture itu jadi ketika panennya mencapai yang diinginkan langsung dipanen gitu semuanya. Hanya menyisakan beberapa individu per mililiter aja yang digunakan untuk inokulan berikutnya gitu, inokulan kultur berikutnya. Sedangkan kalau misalkan di continuous itu pemanenannya itu tadi mungkin bisa diaplikasikan yang tadi juga Dava Nabil presentasikan gitu, yang teknik 50% gitu. Nah, kalau misalkan untuk lebih banyak digunakan yang mana, sepertinya itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Sebenarnya batch culture ini kan juga penggunaannya sederhana, tapi juga membutuhkan ketelitian juga gitu. Dan kalau continuous culture ini memang ada, tadi kan continuous itu ada yang semi continuous sama ada yang continuous ya. Nah, kalau continuous itu kan memang menggunakan peralatan yang lebih rumit dibandingkan semi continuous gitu. Jadi dan kalau misalkan continuous itu hasil produksinya itu lebih tinggi gitu. Jadi biasanya kalau misalkan continuous itu digunakan untuk skala produksi atau untuk kegiatan komersial. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Bagaimana Utami? Ya, baik. Terima kasih, ya. Baik. Kami akan lanjut sesi tanya jawab yang kedua untuk 3 orang penanya. Silakan raise hand. Baru 1, Mahdia Rosana. Adakah yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Aprilia. Baru 2 orang penanya. 1. Oke, Alirida. Kepada Mahdia Rosana, bisa diinginkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahdia Rosana Baruna, NIM C1419093. Terima kasih. Saya ingin bertanya tadi tentang budidaya rotifer yang menggunakan chlorella. Yang saya tanyakan, mengapa untuk budidaya rotifer itu menggunakan chlorella sebagai makanannya memerlukan wadah budidaya di mana chlorellanya itu jumlahnya lebih banyak. Dan kalau boleh tahu juga berapa sih rasio perbandingan jumlahnya? Misalkan banding berapa dengan rotifera atau chlorellanya? Terima kasih. Oke, terima kasih Madia atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Aprilia Bagus. Halo, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Oke, ya izin bertanya.
Mau tahu di mana sih kita dapetin inokulan rotifer ini selain dari kita beli gitu? Dari apa online beli? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Aprilia. Selanjutnya pertanyaan dari Ali Rido. Ya, sebelumnya mohon maaf nggak bisa off-cam karena terkendala jaringan. Untuk pertanyaannya yaitu selain dari segi laju pertumbuhan rotifera, mengapa perlakuan pakan nanochloropris menjadi yang terbaik bagi pertumbuhan Brachyonus gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ali Rido. Untuk kelompok 5, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya? Izin masuk. Iya, silahkan ya Pak. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mahdia ya tentang kenapa sih kalau budidaya rotifera yang makannya diberikan makan chlorella itu membutuhkan wadah yang banyak gitu untuk pemeliharaan rotiferanya. Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan dalam budidaya rotifera itu yang diberi pakan chlorella itu cukup banyak. Jadi biasanya dalam satu bak budidaya rotifera itu berbanding dengan 6 bak kultur dari chlorella. Nah, perbedaan dari 6 bak itu hanya dari hari ke hari, supaya nanti ketika udah ada udah ada chlorella yang tingkat kepadatan itu sudah seperti yang diinginkan untuk diberikan makan, langsung diberi makan ke kolam dari budidaya rotifera itu sendiri. Nah, alasan kenapa demikian karena pemberian pakan dari rotifera itu berlangsung setiap hari dan membutuhkan pakan yang banyak, chlorella gitu ya, chlorella yang banyak. Oke, apakah menjawab? Iya dapat. Berarti perbandingannya 1:6 ya rotiferanya Iya. dan itu benar. Biasanya 1:6. Oke, terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Avril. Tadi di mana sih kita bisa dapat inokulan selain membeli secara online ya tadi. Nah, kita tuh bisa dapat inokulan ini secara langsung dari alam seperti itu, Avril. Bagaimana? Boleh contohkan dari alam itu dari gimana gitu di sebelah mananya gitu kan nggak alam luas. Dari alam itu kita bisa dapat inokulan rotifer dari seperti di laut gitu. Karena rotifer kan ada yang berasal dari laut seperti itu. Dari air lautnya. Laut gimana tuh? Air lautnya gitu. Iya, bantu menjawab. Kan tadi emang rotifera itu kan habitat yang paling banyak ditemukan itu di perairan laut. Jadi mungkin kalau dari alam itu inokulumnya diambil dari perairan laut atau sekitaran laut seperti pantai atau pesisir.
seperti itu. Tapi juga ada kan ditemukan yang rotifera air tawar. Itu, tapi memang nggak banyak, yang banyak itu di perairan laut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Izin masuk ya, izin menambahkan juga. Jadi kalau untuk yang rotifera air tawar itu, biasanya inukolan itu bisa diambil dari kolam budidaya ikan atau akuarium ikan. Nah, itu biasanya dari kolam budidaya atau akuarium ikan itu mengandung rotifera untuk bisa dijadikan inokulan. Cuma kalau kita pakai inokulan yang seperti itu, biasanya ada aja kontaminasinya dari kolam budidaya atau akuarium. Maka disarankan untuk mengambil airnya itu dari tempat yang agak jernih gitu. Terus biasanya kan diambil inokulannya, terus kalau nggak salah itu biasa kalau orang-orang tuh pakai buat menumbuhkan awal bakterinya itu pakai daun-daun apa, kalau nggak sayur-sayuran yang busuk itu supaya nanti itu bisa buat jadi makanan dari rotifernya itu. Jadi inokulannya nanti tumbuh dan terus tumbuh gitu. Itu ada kok kalau nggak salah di YouTube namanya budidaya sederhana rotifera. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Saya pikir udah ini ya. Halo? Diskusinya kita selesaikan, lanjut ke pembahasan. Baik, terima kasih kepada semua penanya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan untuk kelompok pengulas untuk mengulas sesi presentasi sebelumnya. Baik, izin masuk. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin mengulas dari kelompok 5. Saya di sini akan mengulas mengenai teknik presentasi. Teknik presentasi yang telah dilakukan cukup baik dan penjelasannya juga cukup jelas. Tapi tadi juga pada saat video sudah ditambahkan penjelasan di luar video tersebut, maksudnya dijelaskan kembali. Mungkin untuk pengulas yang dari kelompok 2, saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin mengulas mengenai ketepatan substansi proyek. Di sini tadi sudah dijelaskan mengenai materi rotifera secara dengan rinci dan juga tepat sesuai dengan outline dari proyek yang diharapkan. Untuk kelompok 2 yang lainnya. Nah, iya, baik. Saya di sini akan mengulas mengenai ketepatan menjawab dari kelompok yang mempresentasikan tadi. Untuk jawabannya sudah benar dan sudah jelas, dan informasi yang diberikan sangat bermanfaat. Baik, suara saya masuk? Masuk, Ais. Oke, baik. Di sini saya akan mengulas terkait penulisan PPT dan daftar pustaka. Untuk PPT yang ditampilkan cukup menarik. Pemilihan font dan warna dalam PPT sudah cukup tepat dan dapat dibaca dengan baik oleh audiens. Kemudian dalam PPT sudah disediakan dalam bentuk poin-poin dan terdapat gambar dan video yang dapat memperjelas isi PPT. Kemudian referensi yang digunakan sudah banyak dan lengkap sesuai dengan materi yang disampaikan. Untuk penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan aturan IPB. Baik, selanjutnya saya izin menambahkan mengenai waktu presentasi. Kelompok 5 sudah mengumpulkan
materi presentasi tepat waktu, yaitu pada tanggal 24 Oktober pukul 11.58 WIB. Selanjutnya untuk waktu presentasi tadi kurang dari 45 menit, yaitu tepatnya 37 menit. Untuk kedepannya dapat diperhatikan lagi mengenai waktu presentasi yang disediakan. Sekian dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kelompok 2 atas ulasannya. Selanjutnya kami kembalikan kembali ke Pak Agus. Terima kasih, Pak. Substansinya gimana? Kok nggak dibahas substansinya? Kan yang dibahas substansinya gimana? Substansinya apakah sudah baik atau belum? Gimana? Tugas pembahas itu. Silakan. Iya Pak, tadi menurut saya materi yang dibawakan sudah cukup sesuai dengan outline project yang diberikan, yaitu teknik budidaya dan juga peningkatan kualitas nutrisi. Seperti sudah ditambahkan seperti video penunjang yang memberikan pemahaman lebih selain dari PPT yang ditampilkan. Pak, mohon maaf, suaranya masih ke mute. Ya, oke ya. Sekarang tampilkan PPT-nya ya. Kita lihat sama-sama. Oke, lanjut. 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 Langsung ke substansinya aja, ke budidayanya. Gimana ambil inokulan? Coba lihat, saya mau lihat inokulan. Inokulan, gimana inokulannya? Coba lihat. Halo. Balik ke ini, ke mana, ke bagaimana, kan kita cari inokulannya ya sebelum stock culture ya. Coba lihat, bentar balik. Kolom di disinfeksi. Alah, kok nggak bisa sih? Balik. Halo. Ke slide sebelum ini. Halo. Slide sebelum ini. Apakah suara saya terdengar? Kecil Pak suaranya. Halo. Pak. Kecil Pak suaranya Pak. Halo. Apakah suara saya terdengar? Halo Pak, suara Bapak terdengar tetapi terlalu kecil Pak. Kecil. Mungkin setting input mic-nya Pak. Halo. Sudah jelas. Jelas Pak. Jelas, oke. Ya. Coba balik slide-nya. Slide sebelum. Awal inokulum.
Halo, kedengeran nggak? Halo, Terdengar, Pak. ya balik. Coba ke inokulan. Slide sebelumnya. Nah, ini ya. Didisinfeksi dengan antibiotik. Oh, coba lihat yang tadi. Jadi halo, terdengarkah? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke ya, kalau terdengar. Nanti lihat bagaimana cara memisahkan inokulum dengan telur. Ini kan inokulum didisinfeksi dengan antibiotik terlebih dahulu. Telur dipisahkan dengan saringan 500 mikron. Bagaimana dia cara memisahkannya? Disaring menggunakan saringan, Pak. Ya, Disaring menggunakan saringan berukuran 50 mikron. ya gimana? Gimana caranya? Itu apakah dengan disaring ya memisahkan telur dengan rotifernya gimana caranya? Ini kan telur nempel di rotifer ya. Nah, untuk memisahkan antara telur dan rotifer ada teknik apa yang dilakukan di situ? Halo, sinyal saya jelek nih. Halo, kedengaran kah? Halo. Terdengar. Ya, bagaimana cara memisahkan rotifer dengan telurnya? Ada yang bisa jawab?
Halo? 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 Kedengeran kah? Halo? Terdengar? Aduh, suara. Terdengar, Pak. Terdengar? Ya, maksud saya di sini ya harusnya dilengkapi ya dengan bagaimana cara memisahkan roti telur kita saring ya, telurnya yang lolos tapi roti tertinggal. Nah, ini belum dijelaskan. Lanjut. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini kan telur yang menetas itu biasanya tidak bisa langsung dipakai, dilakukan desinfeksi sekali lagi. Dia double disinfection ya buat inokulan baru. Kan ya bisa diambil entah dari balai produksi atau dari laut, itu bebas saja. Tapi yang jelas treatmentnya itu harus dilakukan seperti tadi ya. Jadi telur dan rotifer yang membawa telur, terus rotifernya dipisahkan dengan telur, kemudian didisinfeksi, lalu telur dilepaskan ya. Lanjut. Nah, sekarang gini, NaOCl dinetralisir dengan Na2SO2 nih, maksudnya gimana nih? Na2 SO2 Itu natrium tiosulfat. penulisannya kan tidak seperti ini ya, Na2 kecil, S2O3 ini Na apa maksudnya ini? Natrium tiosulfat, Pak. Natrium tiosulfat, ya kan nggak gini ya nulisnya ya, salah nulisnya nih. Nah, ini juga harusnya tadi dikoreksi oleh pembahas, tidak dikoreksi ya. Dosisnya berapa? Halo? Halo kelompok 5. Dosisnya 5 mg per liter ya, Pak. Untuk Ya itu ya. Dosis tiosulfat tergantung dari dosis NaOCl-nya. Nah, itu kamu baca di ini di mana Stephen Spot ya. Seawater Aquarium. Baca itu ada itu. Ya, dicari tuh berapa dosis tiosulfat dibanding dengan dosis NaOCl. Atau ada yang bisa jawab di sini, berapa dosisnya? Untuk biasanya pakai kaporit berapa? Halo? 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 Kedengeran kah? Kurang tahu Pak, berapa Pak? Oh, oke. Ya. Nah, coba dicari ya. Jadi ini maksud saya tadi kan saya tanya kemana ke pembahas ya, katanya udah ditampilkan dengan baik. Ya ini saya pikir pembahasnya nggak jeli ya. Kita harus tahu ya kalau NaOCl dosisnya berapa, tiosulfat dosisnya berapa. Ya, dia didisinfeksi dengan NaOCl 5 mg per liter mana. Kalau kaporit 5 mg per liter kayaknya kurang ya. Kalau kaporit kan itu minimum itu 30 sampai 50 ppm ya. Bahkan ada beberapa sampai 100 ppm ya. Nah, ini situasi 30 ppm-an ya. Coba baca di Stephen Spot makanya untuk kepentingan praktis ya. Oke, lanjut. Jadi ini bisa dilengkapi nanti ya dosisnya. Lanjut. Halo. Slide selanjutnya. Oke. Ini kan stock culture ya. Oke. Coba lihat stock culture ya. Tuh agak kali 1,2 10 meter lanjut. Oke. Halo. Oke, ini sih dari slide saya kebanyakan kan tidak baca ya, banyak baca. Oke, lanjut.
Nah, pakan pada saat kultur starter ini berapa pakannya? Ini juga mesti dilengkapin ya. Berapa itu klorelanya? Lanjut. Nah, ini ya, teknik kultur di babak. Oke, ini buat intermediate ya, intermediate. Oke. Ini buat buat ini rotifer jenis apa nih? Halo, Rita. Ini buat jenis apa rotifernya? Yang teknik mana, Pak? Ya? Halo. Jenis rotifer apa yang di culture? Brachionomus apa nih? Otimboformis, Plicatilis, atau Brachionomus SP, tipe SS? Brachionomus plicatilis, Pak. Nah, Brachionomus plicatilis. salah ya. Kalau Brachionomus plicatilis itu suhunya bukan 2930, tapi dia 24. Ya, optimumnya. Nah, ini kan nggak ngerti lagi ya. Makanya dijelaskan nih rotifer apa. Ini yang adalah Brachionomus rotundiformis ya. Kalau Plicatilis itu yang L-type, itu suhunya 24-an, dia di subtropis ya. Oke, lanjut. Mas Kalto juga ini rada nggak paham saya ini kontainernya maksudnya apa lagi nih. Pakai biofilter, pakai protein skimmer. Harvest, gimana harvestnya? Ya, ini diambil dari mana nih flow-nya? Dari Halo? ini Pak, penelitian yang dilakukan. Nggak kedengeran suara kamu, Rita. Kecil sekali. Dari ini Pak, penelitian dilakukan Hagiwara et al. Pada tahun 2017. Ya, ini mungkin masih ada yang kurang lengkap ya. Panennya di mana? Itu panennya di mana? Food container itu apa maksudnya? Settlement tank itu apa maksudnya? Protein skimmer, biofilter masuk lagi. Ini sistem apa nih? Itu menggunakan sistem resirkulasi, Pak. Ya, resirkulasinya sih ya, teman kayaknya ini kan masih udah dalam bentuk prototype atau udah masuk mass production? Kayak ini masih prototype ya, masih lab scale ya. Kalau yang ini nih, yang mass culture kayaknya masih belum dapat suatu yang ini ya, yang apa yang pakai ras kayaknya deh. Coba dicek lagi ya. Saya yakin ini masih yang prototype atau lab scale ya, membuat resirkulasi untuk budidaya rotifer, tapi belum diterapkan untuk mass culture gitu. Lanjut. Halo. Nah. Oke, lanjut. Gimana ya, ini kan batch culture ya. Batch culture tapi inokulasinya 500, panennya 500, nggak ada growth berarti. Gimana nih maksudnya? Enggak, Pak, maksudnya yang disisain sebanyak 500 itu untuk
inokulan berikutnya gitu, Pak. Ya. Jadi misalkan awalnya itu kan 500 mili individu per mili, kemudian di sini misalkan udah mencapai 2000 individu per mili, kemudian 500 individu per milinya itu digunakan kembali untuk kultur berikutnya. Itu kalau gitu namanya continuous dong, bukan batch culture. Batch culture itu panen total ya, dibersihkan wadahnya, baru diinokulasikan lagi. Nah itu artinya berbeda. Ya. Jadi ini 500 mili, 500 per mili, kemudian sampai 2000 per mili. Terus dipanen total, nah baknya dibersihkan, nah nanti yang 500 itu diambil dari manapun boleh saja, tapi itu pengertian batch culture itulah setelah satu siklus itu tidak ada yang disisakan gitu loh. Dipanen total, baknya dibersihkan, diisi air laut baru, diisi pakan lagi, baru di inokulasi lagi gitu, 500 lagi ya. Itu ya. Ya, baik, Pak. Jadi tidak begini ininya narasinya. Oke, lanjut. Nah, semi continuous ya tadi ya, dipanen, sisakan, tambah lagi air. Nah, ini baru semi continuous. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Continuous juga sama dengan semi continuous, cuman masalah waktunya saja ya. Nah, cuman saya tidak melihat sini pakannya berapa banyak ya. Pakannya pakan pakai apa ini? Halo? 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 Ya, pakannya pakai apa ya? Mikroalga Pak, biasanya banyak digunakan chlorella. Ya, mikroalgae ya. Nah, kalau mikroalgae berapa kepadatannya? Apakah selalu dengan mikroalgae? Apa bisa nggak dikombinasikan dengan yeast? Bisa, Pak. Biasanya kan kalau mikroalgae itu rich akan asam lemak tapi rendah dari protein. Makanya dikombinasikan dengan yeast. Yeast ini kaya akan protein. Nah, itulah bukannya bisa aja, justru di sini yang harus kamu cari ya, mana culture berbasis algae dan culture base tadi ya yeast. Saya belum lihat juga tuh tadi itu di mana di PPT-nya. Oke. Lanjut. Masih punya waktu. 8 menit lagi, lanjut. Oke, lanjut. Nah, coba balik, sorry. Nah, ini continuous ini ya enggak mahal teknis rumit. Ini kalau bikin Anda resirkulasi ya iya. Cuman kalau tidak resirkulasi seperti dipanen tinggal sisakan separuh ditambah air lagi itu nggak sulit gitu loh. Paham nggak? Ya Pak, itu maksudnya yang resirkulasi, yang memanfaatkan Ya resirkulasi enggak, tadi. tapi kan nih Anda judulnya kan continuous culture ya. Justru itu yang agak nantinya agak bisa jadi kesalahan nanti itu. Sorry, bentar. Oke, lanjut deh. Oke, ini enrichment ya. Tapi tadi ya, base culture berbasis yeast, culture berbasis pakannya berbasis apa? Tadi chlorella, nah itu belum dijelaskan ya.
Kemudian evaluasinya apa? Evaluasi dari budidaya rotifer ini? Siapa yang bisa jawab? Apa yang diamati? Halo? Halo? Kedengeran kah? Pertumbuhannya mungkin, Pak. Laju pertumbuhannya. Masa Laju rotifer pertumbuhan? Emang ditimbang? Bagaimana kita Atau bisa tahu dari bahwa pergerakannya mungkin, Pak. ya, itu kan salah satu aktivitas ya, tenang. Terus apa lagi? Bagus itu loh. Jalannya beritanya bagus, apa lagi? Menghitung jelas ya, menghitung kepadatan. Makin meningkat, makin turun. Menghitung jumlah rotifer yang bawa telur. Ya. Kemudian lihat rotifer itu makan atau tidak makan. Lihat bagaimana ada protozoa atau tidak. Nah, itu harus diamati semuanya sehingga kita yakin bahwa rotifer yang dibudidayakan itu adalah berjalan dengan baik budidayanya. Nah, ini juga tidak saya lihat sama sekali tadi ya. Bagaimana pengamatan harian dari rotifer. Justru paling tidak nanti di praktikum itu paling nggak tahu tuh ya bagaimana cara menghitung rotifer, melihat rotifer yang makan atau yang tidak makan. Saya kira ini skill ini penting sekali buat kalian sebagai salah satu syarat daripada capaian pembelajaran. Oke, lanjut. Saya pikir ini sih tidak terlalu ini ya. Ini kan enrichment ya. Justru prinsip dasar enrichment-nya ini belum dijelaskan. Kenapa perlu diperkaya? Ini kan cara memperkayanya ya. Sekarang kenapa diperkaya? Nah, itu belum kelihatan. Ada yang bisa jawab? Halo? Karena ini Pak, jika diberi hanya makan chlorella, nano, dan yeast itu rotifer hanya mengandung EPA, tidak mengandung DHA. Ya, betul. Ya itu ya, konsepnya itu dulu. Konsepnya, kenapa dia diperkaya ya? Karena dengan yeast dan itu tidak mengandung DHA, hanya mengandung EPA. Oleh karena itu perlu diperkaya dengan berbagai macam plankton yang memang mengandung DHA. Kan itu ya konsepnya ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Balik coba. Nah, ini ya. Cara untuk memanen rotifer. Nah, ini yang dikatakan memanen 50% dari total kolam budidaya itu disebut dengan continuous culture. Memanen 100% dari total budidaya itu disebut dengan batch culture ya. Ini yang perlu diketahui. Jadi jangan tadi continuous culture rumit segala macam. Nah, itu salah ya. Kalau dengan sistem RAS, ya mungkin memang belum aplikatif. Lanjut. Yuk. Lanjut. Lanjut.
This video. Oke ya, jadi saya pikir ini yang perlu diperbaikin adalah tadi ya, satu, dalam budidayanya, budidaya berbasis pakannya apa? Berapa jumlah pakannya untuk per ton? Nah, itu perlu dikuantifikasi ya. Kemudian apa namanya tadi inokulan kalau misal pakai desinfeksi bagaimana memisahkannya seperti apa ya. Kemudian untuk budidaya baik batch culture ya, continuous culture dan continuous culture. Nah, untuk panennya dari untuk apanya, untuk pakannya berbasis algae, berbasis yeast, kombinasi algae dan yeast dan pakan buatan. Nah, ini kira-kira determinasinya, klasifikasinya disempurnakan lagi. Oke, saya pikir itu komentar dari saya ya. Mungkin Anda bisa lihat juga slide yang dari saya buat ya, itu nanti bisa diminta ke kakak kelasnya ya, sehingga Anda bisa sebagai pembanding dengan slide-slide yang Anda buat, sehingga bisa melengkapi kekurangan dari slide yang Anda buat. Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri kuliah kali ini. Waktunya pas ya, 10.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.